dipun wiwiti Bapak Ibu amargi mangke selak kawanan. Saderengipun mohon izin badhe menyampaikan diseminasi budaya positif. Ini ilmu kemarin yang saya dapat di Lokakarya yang kedua di SMP Negeri 3 Karanganyar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyadi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan di SD 02 Ngebyok. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sempadan, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun, dan tentunya kita masih diberikan nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Kemudian salam serta sholawat selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin untuk hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif, tentunya di SD Negeri 02 Ngebyok, Kecamatan Mojokedang. Dari saya sendiri, Ariseno Guntoro, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Di sini mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar budaya positif. Jenenge budaya positif. Positif itu kan sesuatu yang baik. Ya, kalau nanti negatif tentunya itu yang buruk. Kira-kira sidik-sidik ngoten pun enten gambaran apa dereng. Jadi di sini nanti kita belajar bareng-bareng ya. Kita belajar bersama yang mungkin nanti dari kita tidak tahu kita menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham. Ya paling orang sidik-sidik nanti kita terapkan di kelas. Di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, ini nanti tujuannya. Budaya positif itu adalah fondasi penting dalam membangun sekolah yang inklusif, support, dan dalam pembelajaran. Dengan penerapan budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun personal. Jadi budaya positif ini adalah fondasi yang sangat penting sekali dalam membangun sekolah yang inklusif, suportif, dan semangat. Jadi nanti kalau kita itu bisa menerapkan budaya positif ini, insya Allah nanti juga sekolah kita akan menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Kemudian di sini saya akan menyampaikan pentingnya budaya positif di sekolah. Yang pertama itu meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Budaya positif menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan menyenangkan, sehingga siswa merasa bahagia dan nyaman belajar. Kemudian meningkatkan motivasi dan prestasi. Dengan budaya positif, siswa terdorong untuk mencapai prestasi optimal karena merasa dihargai dan didukung. Kemudian membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Budaya positif mendorong siswa untuk berani bereksplorasi, mengambil resiko, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan disiplin dan tata krama. Budaya positif itu menanamkan nilai-nilai luhur seperti hormat,
sopan santun, dan tanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif di sini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu mungkin dari konsep inti itu mungkin beberapa sudah kita kerjakan atau mungkin sudah kita laksanakan di kelas, terutama adalah tentang keyakinan kelas. Ini yang paling sering ya, dari pertama kurikulum Merdeka ada itu pasti sudah tahu yang namanya keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu di sini bahwa profil pelajar Pancasila itu nanti mendidik anak kita itu untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Tentunya untuk Bapak Ibu yang kemarin itu baru selesai PPG itu tidak asing dengan kata-kata ini. Biasanya yang kemarin habis PPG itu sudah, tentunya saya yakin pasti ada materi seperti ini. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ini klerusite bahaya nih. Jadi di sini itu ada ilusi bahwa guru itu selalu mengontrol murid. Ya, sebenarnya kita itu harus yang jadi apa ya? Yang jadi apa? Nuruti murid intinya. Kita itu harus nurut murid, tidak kok murid itu harus nurut guru. Jadi di sini ada yang namanya istilahnya itu adalah student center. Jadi berpusat kepada murid. Tetapi yang kita tahu itu adalah teacher center atau berpusat kepada guru. Jadi anak-anak itu kudu nurut karo guru nih. Nah, tapi dalam kegiatan belajar mengajar menurut Ki Hajar Dewantara itu memang ya pembelajaran harus berpusat kepada murid, ya harus student center. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi di sini itu kadang kita tuh nyeneni bocah yo, gak pikir guru ini. Kadang kita sebagai seorang guru itu juga sama ngomong misalnya wis bawa masalah nang sekolah ini ketemu karo masalah mana wis jadi singong, barannya seperti itu. Kemudian yang nomor 3, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya ini baru miskonsepsinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi stimulus respon lawan teori kontrol. Pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kalau teori kontrol tentang dunia itu jelas ya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Misalkan kebutuhan dari Mbak Fitri dan Bu Arifah itu tentunya berbeda walaupun sama-sama perempuan. Bisa kita lihat saja misalnya dari merek pupur. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi beda ya, atau gincu nih, gincu merek gincu saja itu pasti juga berbeda walaupun sama-sama seorang perempuan. Ya, tetapi pasti sayangnya sama. Beda. Kemudian dari segi makanan misalkan, ya misalnya Mbak Arifah itu sukanya
godhong telo misalnya di sini. Kemudian Bu Fitria ternyata sukanya makan daging. Ya, jelas berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lagi misalnya saya contohkan, misalnya ada seorang cewek, terus dilalah Mas Harun kalau Mas Beni ngerti, ya. Lah, mungkin pendapatnya dari Mas Harun dan Mas Beni ini berbeda, ya. Nah, dari Mas Harun, wahyu banget, dari Mas Beni biasa banget. Ya, ini tentunya berbeda. Jadi pandangan kita itu melihat sesuatu itu pasti berbeda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ya mengubah wong ini menurut pendapatnya itu juga orang iso. Wong itu kudu podo karo kabeh tetap tidak bisa. Semua orang itu punya pendapat, punya pandangan yang berbeda. Ya, dari segi apapun pasti berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bisa kita lihat kadang itu kita menjas sesuatu, misalkan ada maling kecekel, ya maling kecekel, atau misalkan di sini anak saja, anak di sekolah itu dalam kasus mencuri uang, ya mencuri uang, bocah enek sing jupuk duit. Kita itu kadang sebagai guru itu hanya melihat dari sisi negatifnya saja, iya dong. Jadi kowe jupuk duit, kowe salah, kowe tak hukum, wong tuamu dijeluk. Tetapi kadang kita itu lupa untuk mencari sesuatu alasan kenapa dia itu mengambil uang. Ya, kadang kita itu wis nyeneni wis pokoknya diseneni. Ya bocah ora genah. Ya kowe anak sapa? Nah, seperti ulti seperti itu. Tapi kadang kita itu lupa eling ya. Kowe njupuk duit apa rasamu. Kadang kita itu lupa seperti itu. Ya intinya kita itu jangan nyalah nih, jangan sampai seperti itu. Ya, lagi. Ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita itu harus menggali informasi yang ada di belakang. Ya, alasan-alasan kenapa anak itu melakukan sesuatu yang kesalahan itu. Ya, kesalahan itu kenapa? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kadang itu kita berpendapat orang lain bisa mengontrol aku, padahal tidak bisa. Ya, yang bisa mengontrol kita itu ya awake dhewe. Itu wong. Ya, walaupun wong liya bisa mengontrol, tetapi suatu ketika, suatu saat pasti dia akan merasa kok aku dikontrol terus loh. Nah, pasti dia akan rasa seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini pendapat yang salah. Ya, Mas Harun tak kontrol misalnya. Ya, Mas Harun tolong ini. Nah, ibaratnya kalau setiap hari juga dia pasti lama-lama juga merasa lelah. Dikongkoni terus. Nah, kemudian dia memiliki pikiran, kowe ra iso. Ya, kamu tidak akan bisa mengontrol saya. Ya, ora iso mengontrol dia. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk gagal terus dipaksa. Ya. Dan yang paling tepat itu kolaborasi dan koneksius menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan orang lain itu kolaborasi. Kalau kita tidak bisa memberikan pendapat kita, ya wis bisa kolaborasi lagi. Kemudian model berpikir menang kalah. Yang paling benar adalah model berpikir tentang menang. Nah, ini kalau orang-orang intelektualis seperti itu biasanya. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita itu kalau nanti menerapkan disiplin positif di kelas,
terutama itu keyakinan kelas. Jangan sampai ada kata-kata kowe nek orang lakoni kuwi ataupun ketika kalian melanggar kowe itu dihukum. Jangan sampai ada seperti itu. Ya, ini tentang kalau ya teori yang saya pelajari di kegiatan guru penggerak loh ya. Jadi ya ampun mantu ya ternyata apa? Saya sendiri juga baru tahu kok ternyata seperti ini. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini lepas dari isu sara. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian panjenengan semua membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu harus dijauhkan dari yang namanya isu sara. Kemudian harus mengacu pada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Kemudian Ibu Primary Years program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, tahu kreativitas, kerjasama, diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Pokoknya karo rumahnya ibu ya. Pokoknya kiko Mbak Fitri, Bu Fitri tenang saja, tidak ada pertanyaan yang susah. Ya. Buatan enten tidak ada yang susah. Ya. Kalaupun susah, saya yakin itu nanti menambah ilmu panjang. Saya yakin itu. Okay. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu saya yakin pasti punya kebutuhan, dan kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda, dan untuk memenuhi kebutuhan itu setiap individu itu pasti melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kalau kita yang namanya hidup itu ya pasti membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, kemudian didengar. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Ini mandiri, memiliki pilihan, mencegah hal baru, kemudian mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini berupa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini opo ini ya putri ya, opo nih. Jadi saya masih lupa. Jadi saya hanya menyampaikan saja di buku-buku rakyat taksi DI nyantol. Ya, jadi tidak harus semua nyantol. Yang pertama hukuman. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau kita itu menghukum siswa, itu biasanya ini tidak direncana. Kalau kita menghukum siswa itu, misalkan dia gendut atau apa, ya,
Kalau belum ada kesepakatan kelas, biasanya nanti ya terjadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Harun. Kemudian bersifat satu arah, di sini bersifat satu arah mesti bocah yang salah. Tapi kita tidak menggali alasan-alasan apa anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian konsekuensi ini terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau misalkan hukuman itu misalkan tidak membawa topi ketika upacara, itu hukumannya hormat. Nah, itu hukuman Pak Bu. Ya. Kemudian kowe ra nggarap PR ngepel WC, itu hukuman. Ya. Nah, kowe padu. Ya. Sikile jiji-jiji ning adik gendera, itu hukuman. Kemudian konsekuensi ini terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu misalkan sing ora nggarap PR, tapi ini sudah disepakati terlebih dahulu. Satu kelas sing ora nggarap PR sesuk ngosek WC misalnya. Ya. Nah, tetapi kalau anak-anak zaman sekarang itu nek ngosek WC malah seneng banget. Ya, urung dikongkon malah pun Pak kula pun ngosek WC pun selesai. Ya, jadi ada yang seperti itu. Saya pernah menemukan murid seperti itu. Kemudian restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, ini yang paling tepat adalah restitusi. Ya, jadi proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita itu ngadani, istilahnya kita itu membimbing, kemudian mengajak mencari solusi bersama. Misalkan anak itu tidak mengerjakan PR, ya jadi hukum. Ya, dia mungkin besok-besok tidak mengerjakan, tetapi karena takut dihukum. Tapi kalau nanti kita restitusi, kita itu mengajak anak untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya, itu insya Allah anak itu lebih nanti dalam hati itu lebih tulus ikhlas dalam mengerjakannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti guru dan murid berkolaborasi, bekerja sama mencari solusi. Misalkan ada anak yang terlambat setiap hari, itu nanti dicari solusinya bersama. Jadi duduk bersama, duduk bareng, curhat, ya, heart to heart. Ini biasanya yang sering kita lakukan itu adalah posisi kontrol penghukum. Ya, jadi biasanya loh gini. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Kemudian teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, kira-kira ini sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, kira-kira dari posisi ini, kira-kira Pak Guru nih anyway, kira-kira sih yang paling bagus kita terapkan di kelas itu yang apa dari kelima ini? Emang batin, batin. Oh, aku pilih sing membuat merasa bersalah. Oh, aku memilih teman atau memilih pemantau. Nanti batin saja. Wes batin. Mas Harun sampun batin? Sampun. Putri sampun? Oh, sampun. Nggih, mangke kita lihat salah apa bener, ya. Posisi kontrol penghukum. Kita pertama yang kita bahas adalah penghukum. Biasanya Putri agar bengok sama kelas isi, kalau kelas terlalu kerungu. Nanti kaget ayo. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya awas. Nah, langsung. Agar muridnya kalau kadang saya sendiri itu juga lupa, ya, awas, harus menang kabeh. Ya, tetapi itu tidak berlaku ketika di masjid. Ya, di masjid ketika sholat duha itu tidak berlaku. Arep bengok-bengok nanti kayak ngomong A atau Z, susah sekali. Ya, ini PR sih burung rampung-rampung. PR Bu Arifah ini, ya, aku gak sanggup PR, gak PR. Kemudian kamu selalu salah. Nah, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan terus diomongin,
kamu ki selalu saku iki kok yo kleru terus solele. Ibaratnya seperti itu. Ya kadang karo ditutuk iku dulu kleru terus solele. Ya, ya putri. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Itu biasanya ini anak-anak kelas 1, kelas 2 gitu isu ini. Agar nulis kayak dhewe ya. Wah, iki lho, iki lho mesti kok nulis kayak dhewe wis papane gendongan ngene wae. Nah, tulis nang omah. Ya, kadang kita seperti itu. Ya, kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yes, murid kudu manut. Era film dihukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah ini biasanya bocah ini diceluk sih. Yuk, ini dijak ning kantor sebenarnya wong oke. Kemudian ngomong. Ya, ojo langsung nyereni bocah terus ngomong. Misalkan ada anak yang bernama Habibi. Ya ngomong yo sing lembut, ya orang itu banter-banter. Karena kita akan menciptakan kondisi atau atmosfer yang membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, Habibi, Bu Arifah sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Ya, dengan suara yang lembut Bapak Ibu. Kemudian misalkan Pak Harun enek bocah sing angel kandhanane. Dengan suara yang halus Pak. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Ya, itu membuat rasa bersalah kepada anak. Ya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk lah. Berarti bocahnya merasa wah aku kok elek banget ya. Jadi seperti itu. Ya. Tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini adalah posisi ketika membuat rasa bersalah. Jadi ojo sampai kita itu membuat rasa bersalah anak ini kasihan psikisnya. Ya. Kemudian teman. Nah, teman ini posisi kontrol seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya, jadi nek iki dianggap murid iki kanca. Ya. Nah, jadi murid iki dianggap kanca. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Misalkan ada anak yang berbuat kesalahan, gunakan kata-kata ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, misalkan ada anak berbuat salah, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi nganggap murid iki kanca sebagai seorang teman. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Biasanya seorang bolo. Nah, bu guru gak bolo, pak guru gak bolo. Ya, nah, biasanya ada seperti itu. Ini ketika kita tidak membantu mereka ketika berbuat kesalahan. Kalau ya ini sisi negatifnya dari posisi kontrol teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Misalkan biasanya guru klasik. Nek dikandani guru klasik, gelem nek dikandani yang lain guru guru mapel, wah ini susah. Misalnya Bu muridnya, peserta didiknya Bu Fitria, ya dikandani Pak Harun gak manut, nek dikandani Bu Fitria manut. Biasanya seperti itu kalau sudah merasa menjadi teman karena nyaman. Dari nyaman itu
Tapi kalau nanti sudah tidak dibantu, yaitu akan timbul rasa kecewa. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini ada kata-kata yang digunakan ketika kita itu menjadi seorang pemantau. Misalkan ada anak berbuat kesalahan, peraturannya apa? Nah, ditanyakan kepada anak, apa yang telah kamu lakukan Ferguson? Misalnya, ya, ada murid yang bernama Ferguson. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kita tanyakan kepada anak. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, jadi di sini kalau kita pemantau itu biasanya kita punya checklist atau catatan kesalahan dari seorang anak, dan itu nanti bisa menjadi bukti ketika anak itu ngeyel. Kemudian posisi kontrol manajer, ini yang terakhir ya, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini kalau kita itu posisinya sebagai seorang manajer, ya, itu tanyakan dulu keyakinan kelas kepada anak, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya, apa yang kita yakini? Nah, apa yang kamu meyakininya? Apa kamu meyakininya? Ya, kalau ada anak berbuat salah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Tanyakan kepada anak. Jadi dia itu nanti berpikir, oh, nek aku salah, aku kudu memperbaiki. Dan dia punya pikiran atau punya jalan pikir solusi yang akan diambil itu apa. Ya, jadi ini membuat anak itu berpikir panjang. Jadi tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kita itu kepada anak itu ditakoni alus-alusan, alasannya apa, kok bisa seperti itu, kemudian kenapa kamu meyakininya, kenapa kamu melakukan itu, apakah kamu nanti bersedia memperbaikinya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini tadi dari kelima posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu pilih tadi. Kira-kira sing milih manajer enten apa mboten? Ya ada. Ya ada. Enak teman atau ya yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Ya. Ya ini teori dari sana, kalau dibantah ya saya juga bisa jawab. Ini pun songkok pusat, langsung pusat mono. Ya. Jadi yang paling ideal itu adalah posisi kontrol manajer. Ya. Jadi posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini sikap guru ketika melihat siswa itu melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu bisa, karena memang setiap manusia itu pasti pernah merasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan ini, ditandani apa? Dijak duduk aja.
ojo depan-depan. Ya, jadi tidak boleh ya kita itu ketika ada anak itu berbuat salah, terus misalkan saya duduk di sini, terus anaknya di situ, ya, terus kemudian ditanya, itu seperti terdakwa, anak itu seperti terdakwa, kayak polisinya kalau penjahat. Jadi tidak boleh, ya Bapak Ibu. Kemarin saya itu diseneni gara-gara seperti itu. Jadi memang duduknya itu harus di samping, dipegang pundaknya, ya, taruh ditepuk-tepuk, dilus-lus. Kemudian kita berkata Wesley. Ya, misalnya ada anak yang mecahnya kocok papat, misalnya bal-balan kocok cendilo papat pecah kabeh misalnya. Ya, kita panggil anak tersebut, jangan dihakimi di situ. Ya, jangan dihakimi di situ, dipanggil misalnya ke kantor, jangan ada orang berdua saja. Ya, mau berdua karena muridnya kan orang popo. Ya, terus dilus-lus pundake. Wis coba sik meneng. Ya, menang mental sih. Kemudian kita bilang kepada anak, ya, menstabilkan identitas. Ile wis gak apa-apa. Ojo dibaleni. Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Orang ini menungso sing sempurna. Seperti yang ojo dibaleni ya Le. Gitu. Itu kan menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ditanyakan, "Kowe mau ngopo? Kok iso ngono jane ngopo?" Nah, tanyakan dulu alasannya pada siswa. Yang mungkin saja bukan dia pelakunya, tetapi dia dituduh oleh temannya. Jadi kita gali informasi lebih dalam. Ternyata wong Bali wau aslinya anu Pak, sing gajul Pak Harun delalah nampak pulau terus kena kocok terus pecah. Nah, itu dari situ kan kita menggali informasi, ya, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya itu kita tanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas dan jawabannya. Jadi kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut berdasarkan keyakinan tadi. Ini menanyakan keyakinan kelas. Kalau di siapa ya muridnya? Dek Riko misalkan, Dek Riko melakukan seperti itu berarti itu sudah menyalahi keyakinan kelas atau Dek Riko. Nah, kita pernah mau bikin keyakinan kelas. Jadi ini yang paling efektif adalah nanti di bring ataupun di manajeri, ya, oleh guru kelasnya biasanya yang paling tepat itu. Jadi jangan sampai ketika ada anak kelas telu misalnya, kelas telu terus yang ngurusi Pak Harun itu nanti keliru. Dia serahkan saja kepada guru kelasnya, karena yang lebih tahu adalah dari wali kelasnya. Kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya Mas, piro Mas kok barbar ya yang selingkuh. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, ya, ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Kemudian kalau kita posisinya itu sebagai penghukum, ya, itu wis hormat wae karo bendera sak jam. Suruh hormat. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Ini kalau kita posisi membuat merasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak pisahin sekali saja, ya. Sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan berbuat seperti ini lagi, ya. Ini kalau posisi kita sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir adalah manajer. Rekotan Mas, rekod video. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, tanyakan anak. Kowe iki ngerti to le salahmu apa? Nah, ditanyakan. Kemudian
gunanya sendiri. Nah, tentunya dari kita itu bertanya dari hati ke hati. Jadi jangan menjudge kepada anak itu bahwa salah itu kok itu dihukum. Ya, hukum anak, jangan sampai seperti itu. Nanti deling-eling Bapak Ibu. Ya, deling-eling. Biasanya sing hukum ini deling-eling. Saya sendiri pun juga ngiling-ngiling guru saya yang menghukum saya dulu. Ya, eling terus sampai saat ini. Jangan sampai nanti kita itu membuat memori yang tidak baik kepada peserta didik kita ketika sudah lulus. Nah, ini ada ice breaking ya, ben orang ngantuk ya. Jadi mau bagi pribadi banget. Ya, orang sangat bingung yang ngerti. Posisi kontrol apakah aku? Di sini ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol sing ya. Aku ini kecewa banget karo kowe iki. Ya, karo nyekel bathuk karo aku kecewa banget karo kowe. Misalkan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa dari Mbak Bu Sinta tadi yang tahu? Sebentar. Apa Bu? Membuat merasa bersalah kan yang nomor 2. Kira-kira apa Bu? Yang nomor 2. Oh, yang nomor 2. Membuat merasa bersalah. Mungkin. Iya, betul sekali. Ya, ini saya juga tidak memberi bocoran atau apa loh ya. Ya, jadi nanti jangan dikira saya memberikan bocoran. Tidak ada bocoran soal atau apapun. Itu buktinya dari Bu Fitriah kemarin sudah tahu ya. Ya, jadi posisi kontrol saya kecewa sekali dengan kamu ini adalah pembuat rasa bersalah. Ya, jadi merasa siswa itu nanti digawe duweni kesalahan. Ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah aku apa? Ya, manajer. Ya, bener apa? Angger bar PPD saya yakin mudah. Angger PPD-nya lagi baik. Terus yang terakhir ini terakhir nomor 3. Pertanyaan yang beri kita Bu Fitri. Jadi mesti enak-enak tenang baik. Karena di sini saya teman. Saya ya sebentar. Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Ayo lakukan demi bapak. Ayo lakukan demi ibu. Kira-kira apa? Apa Bu? Teman Bu Putri. Apa Putri? Teman Pak Mul. Kira-kira apa ini? Ini yang terakhir pertanyaan yang terakhir Pak Mul. Teman Bu Cecil. Kira-kira apa Bu Cecil? Teman ya. Pak Beni juga sama ya. Teman. Ya teman. Ya. Aku ayo lakukan demi bapak atau ibu. Di sini posisinya adalah sebagai seorang teman. Ya. Jadi memang di sini posisi anak dan kita itu ibaratnya itu sama, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Kemudian keyakinan kelas, ya mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah di sini ada pertanyaan. Keyakinan kelas versus peraturan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antar guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat guru tanpa melibatkan siswa. Jadi di sini kalau keyakinan kelas itu biasanya nanti setiap anak itu dijak membuat keyakinan, membuat satu keyakinan. Kemudian nanti dikumpulkan, ditempelkan, kemudian diambil nilai kebajikan yang sesuai. Kalau nanti peraturan kelas itu biasanya sehingga guru, ya. Jadi anak-anak itu tidak dilibatkan. Jadi jangan sampai kita itu membuat peraturan kelas, tapi buatlah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini nanti berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, bersifat abstrak, singkat, padat, jelas, tidak berbau sara,
semua wajib menuliskan keyakinannya sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kabeh nanti diajak semua. Jadi anak itu memiliki apa ya? Dia itu merasa dihargai. Ya, dihargai karena dia menyampaikan pendapatnya. Jadi kadang kita di dalam kelas ini kan sing disebut sing pinter, sing urung patiso orang anggu. Nah, jangan seperti itu. Jadi semua nanti dilibatkan ketika membuat atau pembentukan keyakinan kelas. Jangan peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Ini seperti tadi ya, seperti pada posisi manajer tadi, ya, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah ada kaitannya dengan posisi manajer. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi prinsip berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan menyalahkan siswa Bapak Ibu. Ya. Ketika anak berbuat salah, wis ben orang apa? Ojo disalah-salah no. Ya. Ketika anak misalkan 2 kali 2 berapa Le? 2 kali 2 5 Pak. Ya. Ya wis ben. Tetapi apa? Kita bantu untuk menemukan jawaban yang benar. Ya, jadi ojo disalah-salahin. Kemudian berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika ada seseorang atau anak didik kita itu melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, diulti langsung dihukum. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus mencari solusi. Nah, solusi bersama anak. Ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan nanti ketika ada soal perkalian tadi, misalkan dari 2 kali 2 kok 5, kemudian kita bantu anak itu untuk menemukan jawaban yang benar. Ternyata 2 kali 2 itu 4. Itu nanti anak ini biasanya kelingan terus nanti biasanya. Saya itu juga merasa seperti jadi jawaban-jawaban soal-soal saya tak garap bisik ketika SD, SMP, ya, SMA, itu saya salah. Kemudian saya tahu jawaban yang benar diterangin guru nih. Biasanya itu malah jadi tahu, apalagi kalau nilainya itu dapat nilai jelek, biasanya itu malah cepat pahami, cepat ngerti nih, ya. Nah, jadi misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, kemudian bisa juga padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya, bisa juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting membuatmu. Jadi jangan menjudge anak itu selalu berbuat salah. Kita yakini saja bahwa setiap kesalahan itu pasti ada proses pembelajaran. Saya yakin kok setiap kesalahan itu pasti ada proses pembelajaran yang membuat anak itu menjadi lebih baik. Jadi orang mungkin kok kesalahan terus orang ini hikmah, pasti selalu ada hikmah di balik kesalahan yang dibuat. Tetapi juga penting ya Bapak Ibu, jadi jangan ojo membiasakan anak berbuat salah terusan, sampai salah oleh terus salah terus gak apa-apa. Jangan seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas yang ketiga berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ini jadi setelah kita membuat keyakinan kelas bareng, biasanya ini nekbar menanyakan solusi itu ditanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, misalkan apa keyakinan kelas kita? Ya, misalnya orang gara PR, ya ditanyakan apa keyakinan kelas kita? Kok kamu tidak mengerjakan PR? Jadi itu kan nanti ada nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Berarti si anak belum. Kemudian ini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik.
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi di sini kita itu adalah seorang among atau seorang manajer. Kita itu pembimbing, ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Jadi jangan sampai kita itu menuntut, tapi kita harus menjadi seorang penuntun seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara. Ya, pendidikan berpusat kepada anak. Di sini kita juga tahu bahwa zaman sekarang itu dengan zaman yang kemarin itu tentunya berbeda, karena mengajar anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat perkembangan zaman. Jadi ketika nanti si anak satu dengan yang lain itu tidak bisa kita samakan Bapak Ibu, okay? Kemudian pengajarannya itu juga tidak bisa kita samakan dengan yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Ibaratnya satu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan anak-anak itu seperti bibit jagung ini bibite ora pati apik, ditandur neng lemah sing apik, ya, dirawat, disirami, dipupuk, ya. Awal mulanya itu bibit ora pati apik, pasti nanti dia akan menjadi bibit atau tanaman yang bagus. Pasti seperti itu, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini posisi petani. Posisi petani itu adalah posisi kita sebagai seorang guru. Jadi kita itu ngerawat tanaman. Nah, ibaratnya seperti itu. Itu kalau perlu paman. Jadi saya kemarin itu juga heran, murid kok dipadani karo jagung ini. Seperti itu, ya. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya dalam penyampaian diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Semoga ada sedikit kertas ataupun ada ilmu yang kita ambil dari kegiatan pagi hari ini. Ya kita sidik-sidik, ya pasti saya yakin Pak Guru Bu Guru ngambil ilmu, ya, ketika nanti menemukan masalah di dalam kelas. Ya, jadi ingat, kita tidak boleh menghukum. Intinya adalah itu. Ya, kita harus membimbing anak untuk menyelesaikan permasalahan. Dari saya cukup. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, di sini Pak Guru akan membersamai kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, karena ini kan di awal tahun ajaran yang baru. Nanti sebelum kegiatan belajar mengajar efektif, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Anak-anak sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Sudah?
saja. Ya, nulis satu keyakinan kelas yang kalian yakin. Kemudian nanti setelah kalian tulis tidak perlu dikasih nama. Nanti ditempel di sini. Ya, nanti kita tempelkan di depan. Ya. Kemudian nanti setelah ditempel nanti kita shooting. Ya, kita ambil ya kesepakatan kelas dari semuanya ini menjadi beberapa kesepakatan kelas yang paling baik. Jadi seperti itu, paham ya? Nah, ini akan saya bagikan, nanti silahkan ditulis satu saja keyakinan ke kelas. Saya bagikan dulu. Nih, silahkan. Kalau anak-anak sudah mendapatkan kartu, silahkan menulis satu keyakinan kelas yang kalian yakini. Usahakan dengan kalimat yang positif, yang baik. Nah, ya silahkan menuliskan. contoh. Misalkan kalian punya keyakinan, ya, misalkan tidak boleh memotong pembicaraan teman ketika sedang menyampaikan pendapat. Itu juga boleh, ya. Kemudian bisa juga meminta izin ketika ke belakang, ya. Kemudian tidak boleh gaduh ketika pelajaran berlangsung. Itu juga boleh, ya. Masuk tepat waktu setelah bel berbunyi. Itu juga boleh, ya. Jadi satu saja keyakinan yang kalian yakini, ya, yang nanti kalian lakukan di dalam kelas, ya. Ya, coba. Oke, bagus sekali. Ya. Nanti tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah. Semua nanti akan kita notir, kita gunakan dan kita sepakati bersama. Nah. Mas Gibran sudah? Sudah. Oke, mantap.
sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh berbicara sendiri. Kemudian tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh memutus pembicaraan orang lain. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Oke, good. Tidak boleh memotong pembicaraan teman. Kemudian masuk kelas setelah bel berbunyi. Yang terakhir, mendengarkan Bapak Ibu guru ketika pelajaran berlangsung. Tepuk tangan. Terima kasih sudah membuat semangat kelas. Ya. Dari semuanya ini, ya, ini alhamdulillah ini sudah masuk kriteria semua. Karena di sini itu di kelas 3 khususnya itu muridnya hanya 9, ya. Insyaallah dari nilai-nilai kebajikan ini semua akan kita tuangkan nanti ke dalam sebuah kesepakatan kelas yang nanti akan kita tempel bersama-sama di dalam kelas. Ditandatangani dulu dong. Ini kan belum ditandatangani. Ya, ditandatangani dulu nanti. Ini saya panggil, kemudian nanti ditandatangani dulu ya. Lupa tadi belum ditandatangani. Untuk yang menulis, ayo deh. Tidak boleh membuang sama sembarangan. Ini ditandatangani dulu sini biar ada tanda tangannya dong. Masa tidak ada tanda tangannya? Sini tanda tangan ini. Ya. Bawa pen enggak? Pakai pulpen, ya. Ya. Ya, oke. Selanjutnya Mas. Ayo Mas. Oke. Ayo Mas Luki. Ya, Mas Luki ditandatangani dulu. Tadi sudah menuliskan kesepakatan kelas ini. Ya, bagus sekali. Ayo Mas, selanjutnya. Oke, ayo Mas, ke depan. Oke, kemudian ayo Mas ya. Dan oke, nice, bagus sekali Mas Gibran. Ayo, Mas. Ya, ayo Mbak, ke depan. Mbak sebut nama. Oke, ayo selanjutnya. Tinggal 1 orang. Setelah itu kita selesai. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sudah ditandatangani. Semoga nanti kesepakatan kelas ya kita laksanakan ya, kemudian membuat kelas kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Coba Pak Guru tanya, bagaimana perasaannya setelah membuat kesepakatan kelas bersama? Senang? Senang. Ada yang tidak senang? Tidak ada